kita sekarang ada di kantor karena kebetulan gue habis ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, biasa kan kita seringnya di mobil kan. Nah, sekarang kebetulan gue habis dari PN tadi langsung balik ke kantor. Jadi, oke lah kita bikin di kantor aja kan. Oke, gue keinget sih beberapa kali ada pertanyaan nih. Kan gue kan ngelatih basket ya. Gue inget ada beberapa kali anak-anak yang gue latih itu suka nanya nih, pengacara tuh ngapain aja sih? Apa gua masukin orang ke penjara kah atau gimana? Pertanyaan yang bener-bener generik banget lah. Nah, di video kali ini gue mau ngebahas sedikit tentang pengacara tuh apa sih gitu loh. Nah, jadi pengacara itu seorang profesional hukum yang memberikan jasa hukum, singkatnya begitu. Pengacara itu juga disebut sebagai advokat dan kuasa hukum, ya kan? Bisa juga disebut sebagai konsultan hukum. Kalau di bahasa Inggris banyak tuh istilahnya, ada lawyer, advocate, terus attorney, dan lain-lain itu ada banyak. Jadi kalau di Indonesia sendiri kita mengenal dengan istilah pengacara, advokat, konsultan hukum, kuasa hukum. Pengacara itu memberikan jasa hukum itu ada dua, ada di dalam pengadilan, ada juga di luar pengadilan. Menurut undang-undang advokat, nah jadi kita nih pengacara nih, kita punya undang-undang sendiri yang mengatur banyak hal tentang advokat. Dalam prakteknya, pengacara itu biasanya membantu penyelesaian masalah. Jadi kalau misalnya ada orang yang membutuhkan bantuan hukum terhadap kasus tertentu, nah disinilah posisi pengacara penting. Nah tadi yang berhubungan sama pertanyaan masukin orang ke penjara, nggak juga. Jadi pengacara justru juga bisa membela seseorang di pengadilan dalam kasus pidana nih, istilahnya terdakwa. Nah, jadi pengacara ini membela terdakwa bukan semata-mata karena dia bersalah atau tidak bersalah, tapi lebih ke mempertahankan hak seseorang dalam suatu proses pemidanaan gitu kan. Bukan berarti orang yang salah itu kita bela supaya dia jadi terbebas dari apa yang dituduhkan, enggak juga. Jadi biasanya kita bela orang yang bersalah itu kita lihat salahnya semana, ya kan? Salahnya tuh kayak gimana sih? Apakah dia benar-benar niat atau bagaimana? Itu nanti kita mungkin akan bahas lebih dalam dari video lain. Intinya pengacara itu bisa membela orang dalam pengadilan maupun juga membantu orang di luar pengadilan. Kasusnya sendiri itu ada dua, perkara-perkara atau kasus-kasus yang berhubungan dengan perdata ataupun juga yang berhubungan dengan pidana gitu loh. Nanti soal perdata dan pidana itu seperti apa itu kita akan bahas di video lain. Siapa aja sih yang bisa jadi pengacara? Siapapun, intinya yang kuliah di fakultas hukum atau law school, nah mereka bisa jadi pengacara. Tapi untuk menjadi pengacaranya sendiri itu nggak cukup. Cuma menjadi lulusan fakultas hukum itu belum cukup. Nah, jadi ada beberapa hal lain yang harus dilakukan dan diambil supaya bisa menjadi seorang pengacara. Nah, pengacara sendiri itu ada organisasinya ya, kayak basket. Kita kan tim-tim basket nih, Golden State Warriors misalnya, atau LA Lakers, atau Clippers, Houston Rockets gitu kan. Mereka nih bertanding di bawah satu organisasi kan, organisasinya NBA kan. Nah, kalau pengacara itu sendiri, itu kita cek ya, organisasi pengacara. Nah, organisasi pengacara di Indonesia itu sendiri ada banyak ya. Kalau gue sendiri di Pradi ya, Perhimpunan Advokat Indonesia. Nah, tapi kalau ini kita lihat dari Wikipedia, organisasi pengacara tuh ada 8. Ada Ikatan Advokat Indonesia, Asosiasi Advokat Indonesia, terus Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, ada banyak, tapi yang paling orang sering ambil itu Pradi. Kalau gue sendiri Pradi, lebih umum lah kayaknya lah. Kita nggak perlu lah ngomong mana yang lebih bagus satu dan lain, tapi gue sendiri di Pradi. Kenapa sih profesi pengacara itu penting? Pengacara itu bisa membantu orang yang sedang punya masalah hukum, atau juga untuk menghindari orang masuk ke dalam masalah hukum gitu loh. Jadi bukan cuma penyelesaian masalah, tapi juga pencegahan masalah. Nah tuh, contohnya kayak apa pencegahannya? Bisa misalnya A sama B mau berkontrak nih ya kan, mau ada perjanjian kerjasama. Nah biasanya
pengacara nih, tugasnya pengacara untuk misalnya membuat suatu kontrak, di mana kontrak itu disusun sedemikian rupa supaya pihak-pihak yang berkepentingan di dalam itu aman untuk menjalankan isi perjanjiannya gitu kan, nggak ada tipu-tipu lah gitu. Ya kan. Nah, kalau untuk lingkungan kerjanya sendiri, pengacara itu umumnya, jadi pengacara itu ada dua ya, ada pengacara litigasi, ada non litigasi. Nah, litigasi itu yang biasanya ke pengadilan kayak gue gini kan, dari satu pengadilan ke pengadilan lain. Kayak kita istilahnya beracara di pengadilan ini, mendampingi atau mewakili klien kita. Ada juga yang di corporate, legal corporate ya kan, itu orang hukum juga. Jadi nggak selalu di pengadilan, tapi mereka orang ini biasanya kalau legal corporate itu di perusahaan, reviewing kontrak, terus melakukan istilahnya legal due diligence ya kan, terkait transaksi bisnis tertentu ya kan, dan lain-lain. Nah, gimana caranya mau jadi pengacara? Oke, yang pertama kalian harus ngambil kuliah hukum di universitas yang kalian mau ya kan, ambil kuliah hukum. Setelah kalian lulus dari fakultas hukum, kalian bakal ambil yang namanya pendidikan khusus profesi advokat, PKPA. Nah, di situ akan belajar lagi khusus terkait advokat, hal-hal apa sih terkait advokat itu kalian akan belajar. Nah, biasanya orang yang ngambil PKPA ini biasanya sambil kerja, magang. Jadi magang itu penting karena salah satu persyaratan untuk menjadi pengacara harus magang minimal 2 tahun. Nah, jadi habis lulus dari fakultas hukum, ya kan, kemudian ambil profesi advokat, ambil pendidikan profesi advokat, terus magang. Setelah ambil pendidikan, kalian ikutin ujiannya gitu loh. Nah, ujiannya ini diadakan, pendidikannya dan ujian itu diadakan sama organisasi advokat kan. Nah, ini jarang sekali, biasa paling setahun sekali 2 kali kan. Jadi setelah kalian selesai ambil pendidikan advokat, kalian ikutin ujiannya dan harus lulus tuh. Karena kalau nggak lulus repot, lama nunggunya lagi. Terus kalau sudah lulus, kalian disumpah, ambil sumpah profesi. Nah, cuman kalian harus ingat ada batas minimal usia untuk disumpah sebagai advokat. Jadi terakhir itu gue cek kalau nggak salah usianya 25 minimal baru bisa disumpah advokat. Jadi kalau misalnya nih sudah lulus kuliah hukum, sudah ambil pendidikan advokat, sudah magang 2 tahun ya kan, terus udah lulus ujian tapi umur belum 25, nggak bisa jadi advokat, belum bisa, karena harus minimal 25 baru bisa disumpah. Nah, ketika sudah 25 kalian disumpah sebagai advokat ya kan. Nah, disumpah di mana? Di pengadilan tinggi di wilayah tempat tinggal kalian sesuai KTP. Jadi kalau misalnya kalian tinggal di wilayah Jawa Barat, kalian akan disumpah di pengadilan tinggi Jawa Barat gitu loh. Nah, nanti kan kalian akan dapat berita acara sumpah. Berita acara sumpahnya itu nggak boleh hilang, karena berita acara sumpah itu akan dipakai nanti setiap kali kalian akan ada kerjaan di pengadilan mana gitu kan. Nah, itu nanti akan diminta tuh sama hakimnya tuh. Sama nanti kalau misalnya sudah lulus ujian advokat dan udah disumpah, nanti akan dikasih kartu pradi. Nah, gue punya nggak ya kartu pradi ya? Punya lah, masa nggak punya sih? Oke, nanti kalian akan dapat yang kayak gini. Nah, dapat yang kayak begini. Muka gue aneh banget di sini ya. Nah, jadi kalau sudah selesai semua itu, kalian akan dapat kartu pradi kayak gini dan dapat berita acara sumpah. 2 hal ini, 2 dokumen ini yang kalian wajib punya, nggak boleh hilang, di copy banyak-banyak karena akan dipakai terus setiap kalian praktek di pengadilan. Nah, jadi itu simpelnya lah, karena kalau terkait pengacara ini banyak sekali yang bisa dibahas. Dipikir-pikir seru juga bahas beginian. Nanti di video berikutnya kita bakal bahas tentang hukumnya ada apa aja sih gitu loh. Apa sih pidana perdata, karena ada banyak banget. Ada lagi hukum tata negara, ada hukum perusahaan, ada banyak. Nah, kita untuk sekarang nggak perlu bahas dulu karena itu mesti persiapan juga. Oke, semoga video ini bisa membantu kalian, teman-teman yang mau sebentar lagi lulus. Ini kan bentar lagi ujian nih, atau mau ngambil hukum, terus pertimbangannya adalah belum tahu nih pengacara itu ngapain ya kan, apa aja sih kerjaannya dan lain-lain ya. Semoga video ini bisa membantu ya kan. Nanti kita akan bahas lebih lengkap lagi di video berikutnya. Like video ini, terus subscribe juga kalau mau lihat video-video kayak gini lagi. Pokoknya di channel gue akan bahas seputar basket ya kan, karena kita pelatih basket, dia akan seputar basket.
Terus kita juga bakal ngebahas hukum karena profesi gue sebagai lawyer. Oke, that's it for today. That's it for now. I'll see you in the next one. Peace.